Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita belajar bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis ya, tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Kompetensi dasar yang akan kita sampaikan yaitu 1. Menerima bahwa optimis dan sabar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengamalkan sikap pantang menyerah dalam meraih keberhasilan sebagai salah satu sikap anti korupsi. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Bayat, Az-Zumar, dan Al-Baqarah. Yang selanjutnya yaitu bisa mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Balad, Az-Zumar, dan Al-Baqarah. Hari ini kita membahas Surat Az-Zumar. Isi kandungan Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar adalah surat yang ke-39 yang berisi 75 ayat. Yang selanjutnya yaitu surat ini terdapat di juz 23 1-31 dan di juz 24 ayat 32 sampai 75. Jadi di juz 23 ini ayat 1 sampai 31 dan di juz 24 ayat 32 sampai 75. Ayat ini diturunkan di kota Makkah, maka termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah, bukan Madaniyah. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Yang selanjutnya Az-Zumar artinya adalah rombongan-rombongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnanu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir agar bertaubat dan kembali kepadanya, juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Beberapa banyak dosa yang dia telah lakukan, sekalipun banyaknya seperti buih laut, kecuali dosa syirik, karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama berlakunya tidak bertobat dari kemusyrikan. Jadi pada intinya ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir yang ingin bertaubat dan kembali kepada Allah, juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah, terkecuali dosa syirik yang tidak akan mendapat ampunan selamanya oleh Allah. Makna yang dimaksud ayat tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan atau kebaikan, maka kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Perlu diingat bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu Bakar Ar-Rahman Al-Muzani mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak suka diberikan kepadaku dunia dan seisinya." Sebagai ganti dari ayat ini, yaitu katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, hingga akhir ayat. Lalu ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang-orang yang musyrik?" Rasulullah menjawab, "Diam." Lalu bersabda, "Ingatlah, dan juga terhadap orang yang musyrik sebanyak 3 kali. Maka dari itu dosa musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah." Lam ya'lamu annahu huwa yaqbalu taubatan an ibadihi wa ya'khudhu shadaqatin wa annahu huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 104. Ini lanjutannya dari surat Al-Furqan tadi, berkesinambungan bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Seperti itu. Kesimpulan Quran Surat Az-Zumar ayat 39. 1. Ayat ini menyeru kepada harapan dan sikap optimis terhadap ampunan Allah SWT. Yang kedua, Allah SWT melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa, seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, sebab pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, ampunan Allah sangat luas. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, Allah SWT sangat sayang kepada hamba-hambanya, meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas. Allah tetap memanggil mereka dengan lembut, ya ibadi. Bahwasanya dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan tidak mau mengulangi kesalahan kita lagi, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga dari apa yang kita pelajari pada hari ini, kita dapat mengambil pelajaran dari Quran Surat Az-Zumar ayat 319 ini, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.